Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi yartaji'udz zalimun wa bi hidayatihi yahtadudz dhalun. Terima kasih Ibu Ustadzah, keren, thank you, banyak ilmu yang kami terima. Ibunda dan Ayahanda Teteh, Akang, kalau boleh saya simpulkan izin, luar biasa kita mendengar tadi, sangat merinding apa yang diuraikan dan disampaikan oleh Ustadzah Oki berdasarkan berdasarkan kenyataan perjalanan spiritual beliau bersama ibunda yang tercinta. Jadi Ustadzah, ibu Anda sekarang baik-baik saja. Oke, saya simpulkan dari apa yang uraikan di menjelang akhir 2023 ini adalah kekuatan antara iman dan logika. Catat, kekuatan antara iman dan logika. Kenapa? Tadi yang disampaikan oleh Ustadzah Oki itu, secara logika Ibu Kadis sangat tidak mungkin. Tetapi the real pada kenyataannya luar biasa. Ini menggambarkan bahwa kadang hidup ini timpang. Kenapa timpang? Orang lebih sering mengandalkan kekuatan logika daripada iman. Mohon maaf, kalau boleh saya juga beragak sedikit bercanda. Ada seorang pasien yang kemudian sangat tidak mungkin untuk bisa disembuhkan. Lalu berkumpullah beberapa dokter dari berbagai disiplin ilmunya untuk menangani si pasien tersebut. Catat, dengan izin Allah, garis bawahi pakai izin Allah. Pasien itu kemudian bisa sembuh, tapi terkadang Allahnya lupa. Lalu kemudian dokter-dokter itu berkumpul, lalu mengadakan konferensi pers, dan apa kata dokter? Berkat kerja keras tim kami, nyawa pasien ini bisa kami selamatkan. Giliran wafat, kami hanya berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Tah, eta anu salah teh. Ari giliran cager, berkat kerja keras tim kami, nyawa pasien ini bisa kami selamatkan, giliran tidak sembuh atau meninggal, kami hanya berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Sok aya nu gitu, Bu? Di mana? Oh gitu. Teh siga ibu-ibu, giliran sehat, ibu kopres amat, Pak Ustadz eta teh ceuk sasaha. Kenapa? Mungkin Pak Ustadz aku teh olahraga, makan teratur. Bapak-bapak, Ustadzah Oki saya ketemu ketika mau jamaah umroh dengan seorang anggota jemaah. Saya manggilnya Akang karena memang masih muda. Kelihatannya masih muda. Saya bilang, Kang, wilujeng tepang. Dalam bahasa Sunda, wilujeng tepang itu Bu Kadis. Selamat ketemu. Akang, Bapak gitu Pak Ustadz. Loh kenapa? 61 tahun. Tapi saya bilang, Kang, Bapak itu masih selalu muda. Pak Ustadz, semua orang kalau ketemu orang bilang begitu. Oh iya? Iya. Apa rahasianya Kang? Satu, Ustadz, saya mungkin masih tetap awet muda karena saya punya trik dan rahasia. Apa saya bilang Kang? Hiji, saya mah pagi-pagi tara makan nasi. Da eueuh sanguna. Saya mah sudah tidak makan nasi. Saya mah jus, merokok, kopi, no, istirahat tepat waktu. Ustadz tahu nggak? Seangkatan saya sudah tidak ada. Tinggal saya. Cek nah teh uyuhan hirup betah sorangan batur geus eueuh. Siapa yang ingin usia panjang ngacung? Mumpung di Masjid Al-Jabar, mumpung ada Ustadzah Oki. Ngacung yang ingin usianya panjang. Angkat tangan yang usianya ingin panjang. Wahai Allah, ada jemaah-jemaah kami yang hadir di sini, tolong panjangkan usianya ya Allah. Sekalipun kami sudah wafat, biarkan mereka tetap hidup. Mending panjang, mending ponok. Mau panjang, mau pendek? Panjang. Balad sia kalau panjang mah. Main ke Al-Jabar ala reueuh kamarananya, da geus mararaot atuh. Ibu yang masih panjang usianya jeung Bapak setuju enggak? Jadi saya kasih tip, jangan terlalu panjang usianya, capek. Ya, enggak ada balad nanti enggak ada teman. Nah, teman-teman, ya kembali ke persoalan antara logika dan iman. Mari kita lihat. Tadi disinggung sama Ustadzah Oki, kisah Nabi Musa, tapi saya agak flashback ke belakang. Apa? Bayi Nabi Musa. Siapa yang tidak tahu sejarah dan kisah dalam Al-Quran, bayi Nabi Musa. Ketika ibunya sedang hamil, pada saat itu suasana dan situasi sedang genting.
di mana Firaun sedang mengeluarkan SK, surat keputusan. Siapapun di kalangan Bani Israel, ibu-ibu yang melahirkan, kalau bayinya laki-laki, bunuh. Kemudian ada seorang ibu yang sedang mengandung. Lalu kemudian ibu itu adalah ibunya Nabi Musa. Pada saat yang sama ketika situasi kritis, kemudian ibu Nabi Musa mendapat ilham. Untuk apa? Agar ketika dia melahirkan bayinya, tolong dihanyutkan ke sungai. Ke sungai ini. Ibu saya mau tanya, Ustazah Hoki tentu lebih tahu. Kira-kira kalau bayi dihanyutkan ke sungai, hidup atau mati? Kira-kira kalau bayi yang belum bisa berdaya kalau dihanyutkan ke sungai, hidup atau wafat? Sepakat? Tapi apa yang terjadi? Firman Allah, nanti aku akan pertemukan kembali dengan engkau. Keren. Logika macam mana yang bisa dipertanggungjawabkan ketika bayi dihanyutkan ke sungai, itu akan hidup dan kemudian akan dipertemukan kembali. Dengan izin Allah, bahasa Ustazah Oki. Di hilir sana, ternyata ada putri atau istri dari Firaun, namanya siapa? Ibu Aun. Ada masalah? Istri Pak RT siapa? Istri Pak Lurah siapa? Istri Firaun siapa? Dasar. Istri Firaun, abang tuh bisa Bu Aun. We. Ya, istri Nabi Nuh, bunuh. Masa begitu ya? Istri Nabi Nuh bunuh, kacau ya Pak. Apa yang terjadi? Diambillah karena lihat kotak yang sedang mengambang. Itu ada kotak. Singkat cerita diambil dan dibawa ke istana. Kata Firaun, siapa itu? Wahai Asia. Wahai suamiku, aku menemukan kotak ini pas dibuka ternyata bayi yang sangat mungil. Kata Firaun, bunuh. Kata Asia, jangan wahai suamiku, kita kan belum punya momongan. Siapa tahu dia nanti ke depan akan menjadi penerus dan generasi untuk melanjutkan kerajaan ini. Bener oke kata Firaun, ya sudah. Tapi ada satu kesulitan, bagaimana caranya untuk menyusui? Kan bingung, hari tate, neangan den kau gus tutup tokona. Nyari SGM, emang ayo gitu di zaman Firaun SGM? Atau den kau, maaf ya nyebut merek bukan berarti ini. Dan kemudian apa yang terjadi? Akhirnya Firaun mengumumkan lewat sayembara. Barang siapa ibu-ibu yang sanggup untuk menyusui bayinya Firaun di istana. 1 akan digaji, 2 akan tinggal di istana. Tahu mah, disebar lewat WA. Disebar lewat grup. Karena IG, karena YouTube. Meren gitu, nyawe anggapelah. Karena TikTok. Ka ibu-ibu nu garaduh payudara. Mangga salah rumping ka istana Firaun. Barangkali ada rezekinya, barangkali barang siapa ibu yang mau dan bisa menyusui bayi Firaun akan tinggal di istana dan kemudian akan digaji. Semua ibu-ibu berdatangan. Izin Allah, tak satu pun si ibu mampu menyusui bayi yang bernama Musa. Putus asa. Di tengah-tengah keputusasaan, somebody at knock the door. Assalamualaikum. Kalau bahasa Jawa Barat, Ustazah Oki, sampurasun. Jawabnya Ustazah. Ustazah, kalau ada yang bilang kalau orang Jawa Barat, sampurasun. Jawabnya apa Ustazah? Ilmu Ustazah. Rampes. Coba Ustazah dengar. Rampes. Rampes itu, Assalamualaikum, jawaban dari sampurasun, dijawabnya rampes. Itu bahasa Sunda. Tapi lumayan ya, daripada ke Belanda mending di Bandung saja itu ya. Nah teman-teman, ibu-ibu, bunda, ayahanda, teteh, dan akang, apa yang terjadi? Ternyata seorang ibu yang terlambat. Kata Firaun, siapa kamu? Tuan Raja, maafkan saya terlambat. Mendapat berita. Kenapa terlambat? Kuota saya habis. Jadi waktu itu kuotanya habis. Jadi iya, setelah saya isi kuota ternyata di grup rame viral. Bahwa tuanku raja mengadakan sayembara untuk bisa menyusui bayi tuan raja. Jadi kamu belum? Belum tuan. Soka dia. And what happened, apa yang terjadi? Begitu diberikan, langsung. Iya iyalah. Kenapa? Karena wanita itu adalah his mother. Ibu dari bayi Nabi Musa. Bayi Musa. Kata Nabi Musa, saya daekeun ka maneh mah.
Kok mau? Iya. Udah tinggal di istana. Berapa kamu pengen gaji? Masya Allah. Pengen tinggal di istana? Begitu lahir, hanyutkan bayi-bayinya. Insya Allah, paeh eta bayi teh. Iya mah, ari di istananya pengen, ari ngahanyutkeunnya kagak mau. Ini antara kekuatan logika. Jadi dalam bahasa saya, kalau Ustadzah Oki tadi bilang, ya ketika Allah menyuruh sesuatu, sabina wa atona. Ari urang mah lain, ketika Allah memerintahkan sesuatu, mengingat, menimbang, memikirkan, lalu memutuskan. Maka akhirnya juga begitu, ketika Allah mau mengijabat, cek Allah teh mengingat, menimbang, memutuskan. Nges bu, kalau Allah nyuruh, sudah siap ya Rob, samina wa atona, selesai. Tapi kadang kita ragu. Oke, izin saya ke bawah. Izin saya ada dalil bahwa kalau orang berani bersedekah, jangan main-main. Allah siapkan 700 kali lipat penggantinya. Setuju? Setuju? Kenapa angka 7 Ustadzah Oki? Karena angka 7 dalam Al-Quran adalah perspektif unlimited, tidak terbatas. Dalam bahasa Sunda, 7 itu simbol sesuatu yang wah, yang sangat sulit untuk dihitung. Aki-aki 7 mulut. Bau 7 rupa. Nyeri hati 7 turunan. Ya, pemuda kagak laku-laku, mandi 7 sumur. Punten nucan payu. Kan iya, setuju enggak? Orang masih nyeri hati ku seeta. Moal leungit nepi ka 7 turunan. Kajen rup ku padung, rap ku lemah. Sakitnya tuh di sini. Kan begitu. Ya. Bukankah Ustadzah Oki nomor punggung pemain bola termahal di dunia? Lagi-lagi angka 7, Cristiano Ronaldo. Kenapa surat Al-Fatihah 7 ayat? Kenapa tawaf 7 kali? Kenapa sa'i 7 balik? Karena di balik itu ada rahasia yang luar biasa. Nanti kita bongkar bareng-bareng. Next time. Ya, waktu yang lain. Mual cukup waktuna, tadi ke Ustadzah Oki menjasa diberi karunya tuh ya. Meni tidak ada napas dan jeda untuk berhenti. Panitia menyiksa teh kabina-bina teuing atuh. Santai dikit ya, bari di Jakarta. Meni karunya teh aslina tadi. Ya, subhanallah. Kan pribumi yang baik selalu mengkhawatirkan tamunya. Kan begitu ya ibu-ibu. Nah, kembali ke persoalan. Yakin? Yakin? Oke, saya mau tanya, ibu keren. Cincin itu punya siapa? Izin saya bertanya, cincin itu punya siapa bu? Punya Allah. Mungkinkah hilang? Mungkin. Maukah hilang ada jejak atau mau pilih hilang tanpa jejak? Izin ibu. Maukah ketika itu hilang dari jari-jari jemari ibu, tapi Allah siapkan penggantinya 700 kali lipat? Mau? Pak DKM tolong disiapkan. Beliau ikhlas untuk melepaskannya. Halo? Halo? Ibu sudah punya suami? Sudah. Suami itu punya ibu atau punya Allah? Punya Allah. Kalau Allah ambil hari ini ikhlas. Nah, Abu jadi seri. Enggak serius, ibu namanya siapa? Bu Wiwin. Bu Wiwin. Suami itu punya ibu atau punya Allah? Jawab bu. Hati-hati jawaban ibu akan Allah catat karena ini sedang sambara. 1 tahun membersamai Masjid Al-Jabar. Ibu punya siapa? Punya Allah. Ikhlaskah kalau Allah ambil hari ini? Nah, Abu bet ngahulang. Belum ikhlas karena saya belum punya bekal. Tong sok loba bekal-bekal ikhlas deh, iya mah. Ikhlas enggak? Hak apa ibu menahan kalau Allah mengambil? Ari ibu ke Allah kapinaon? Kan kata ibu punya Allah. So kalau Allah berkehendak laman ya lima atoeta wala maut ya lima manata. Ibu ikhlas. Kenapa insya Allah bu? Insya Allah Sunda Matara itu teh. Tuh Ustadzah Oki. Kadang ada satu keraguan di balik keimanan. Sekali lagi, ikhlas. 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 Lain nyebut ikhlas nanti. Ikhlas gitu. Asa kapaksanya. Bu, pilihannya satu. Allah ambil langsung ke kuburan atau Allah ambil dititipkan kata tangga. Ibu mending langsung maut atau langsung dititipkan kata tangga? Diambil sama Allah, tapi diambilnya dititipin sama tetangga atau langsung ke kuburan? Naon, kajian paeh cenah Pak Ustad Edan. Amit.
Wafat sekalian. Mohon maaf Ibu Kadis, just kidding Ibu Kadis. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kembali ke persoalan. Yakin? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, akang dan teteh punya uang 52.000, tiba-tiba muncul kotak amal. Berapa yang masuk? Wajah 2.000 maka tingali. Ari hayang ke surga, uyuhan. Ibu keluar toilet bayar berapa? Jadi surga dan toilet harganya sama. Apa tidak malu? Serius, serius. Saya nggak main-main. Berarti kalau ibu rela melepaskan uang 2.000 ke kotak amal di Majlis Talim, pada saat yang sama sebanding lurus dengan menyerahkan 2.000 ke kotak amal ketika keluar dari toilet. Kesimpulan saya sederhana, berarti harga surga dan toilet itu sama. Ustaz Oki, di akhir tahun ini saya selalu menangis. Ketika lihat saudara-saudara dan saudari-saudari kita serta anak-anak yang tidak berdosa di Gaza. 21.000 tembus Bukadis hari ini. Mereka tak seharusnya mengalami itu. Karena kebiadaban laknatullah Yahud. Hadirin, mereka pantas masuk surga. Mereka pantas masuk surga. Ibu, mohon izin, kira-kira di sana di Gaza ada wanita yang tercabik-cabik. Kepalanya hancur, perutnya berantakan. Karena terkena serpihan bom dan rudal. Pantaskah mereka masuk surga? Pantas. Kenapa pantas, Bu? Karena apa ya? Syahid, karena nyawa mereka berikan. Sepantas apa ibu masuk surga? Lalu pertanyaan saya, sepantas apa ibu masuk surga? Amal apa yang ibu telah siapkan yang memantaskan diri untuk masuk surga? Begitu ke muka cincin wen PK hesek. Setuju? Hadirin, kembali ke persoalan. Kisah yang kedua, istri Nabi Zakaria. Siapa yang tahu istri Nabi Zakaria? Ya. Mohon izin Ustadzah Hoki, saya selalu berkelakar sama ibu-ibu. Siapa mantan suami dari Krisdayanti? Siapa mantan suami dari Krisdayanti? Keren. Siapa mantan suami dari Ayu Ting Ting? Ari ibu wawuh. Khadijah sebelum nikah sama Muhammad, sebelumnya punya suami. Saya mau tanya, Ustadzah Oki boleh kasih reward? Kalau ada yang kasih jawab, boleh kasih hadiah dari Ustadzah Oki? Boleh? Pertanyaan saya, hadiahnya langsung dari Ustadzah Oki. Siapa mantan suami Khadijah sebelum nikah sama Muhammad? 1, 2, 3. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa mantan suami dari Khadijah sebelum nikah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahu? Tinggali ibu nepi kanangtung, berarti serius ngajawabna. Ibu, Abu, usah diayat. Manya ibu Abdi, siapa? Abu Halah, keren. Ibu siapa namanya? Ibu Epa, mantan suami dari Khadijah sebelum nikah sama Muhammad siapa? Abu Halah, keren. Ustadzah Oki, kasih jawaban yang luar biasa. Luar biasa. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa saya ngasih kuis seperti ini? Karena berapa banyak ibu-ibu yang tidak tahu silsilah Nabi. Nanti diambil ibu. Cicing heula bung keke dipastikan ku Ustadzah Oki. Adi karena hadiah memeni haripet. Oke. Terakhir. Ini antara logika dan iman. Oke. Istri Nabi Zakaria satu sudah sepuh lansia. Tapi di tengah-tengah itu beliau belum punya keturunan. Tadi yang disampaikan Ustadzah Oki. Kemudian izin Allah. Secara logika ibu dokter, mohon izin. 1, mungkinkah seorang nenek-nenek melahirkan? Yang kedua mohon maaf, mandul. Wamro'ati akirun. Secara logika, mungkinkah perempuan itu melahirkan? But dengan izin Allah. Istri Nabi Zakaria yang bernama Lisya bin Faruz. Kemudian Allah kasih. Diberi nama Harun. Hadirin. Saya ingin ingatkan, di tahun 2024, hidup ini jangan terlalu mengandalkan logika. Perkuatlah iman. Karena iman itu bagaikan naik pesawat. Ketika kita pesawat semakin tinggi, maka dunia semakin kecil. Ketika iman kita semakin tinggi, maka dunia pun akan terasa semakin kecil. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Ustadzah Oki, saya dari Garut, kalau pernah ke Garut? Dacan? Ya, wios itu acan mah.
Ya, cuma nanya aja. Terima kasih Ibu Kadis, Pak Asda, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada satu doa ya? Ada doa, izin saya saya duduk di sini. Teman-teman, ayahanda, bunda, teteh, dan akang, sejenak marilah kita bersimpuh. Mari kita berbisik ke bumi dan biarkan bisikan ini sampai ke pintu arasy Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Kama nawartal ardo binuri syamsika abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, jika hari ini masih ada kesempatan untuk kami hidup, berikanlah kesempatan hidup ini adalah menjadi hidup yang terbaik. Karena kami khawatir tahun ini adalah tahun terakhir kami untuk menikmati hidup. Mungkin saja 2024 masih ada, tapi kami sendiri belum yakin akankah usia ini sampai, sekalipun tinggal beberapa hari lagi menjelang 2024. Wahai Allah, jika Engkau masih izinkan kedua kelopak mata kami masih bisa terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran, terlebih di 2024 ya Rob. Jika tangan ini masih Kau izinkan untuk bergerak, gerakanlah untuk membantu orang-orang yang tidak seberuntung kami. Jika kedua kaki langkah kami masih Kau izinkan untuk berjalan, bimbinglah perjalanan kaki kami untuk bisa menuju ke tempat ruku dan sujud. Wahai Allah yang maha tahu, wahai Allah yang maha sayang, terima kasih hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah-Mu yang sangat mulia ini di Masjid Al-Jabar, kebanggaan Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Karena dengan rahmat dan rahman-Mu, dengan rahim-Mu kami masih bisa menatap dan masih bisa memeluk orang-orang yang kami cintai selama ini. Kami masih bisa menatap dan memeluk suami kami masih bisa menatap istri dan serta masih bisa memeluknya. Serta kami masih bisa memeluk anak-anak kami. Di saat berapa banyak saudara-saudara kami di Gaza tidak lagi bisa menikmati suasana dan nuansa seperti ini. Hari ini saudara-saudara kami di Gaza ada seorang ibu yang sedang memeluk jenazah bayinya atau jenazah putra-putrinya yang sudah rusak karena terkena serpihan bom. Hari ini ada seorang ayah yang sedang memeluk jenazah istrinya yang sudah lagi tidak utuh. Bahkan hari ini juga ada orang tua yang sedang memeluk serta menangisi jenazah anak-anaknya yang sudah lagi tidak utuh. Wahai Allah, terima kasih atas limpahan karunia dan kasih sayang-Mu hari ini. Wahai ya Rabb, kami hanya memohon izinkan besok lusa kami masih bisa memeluk dan menatap orang-orang yang kami cintai seperti suasana saat ini. Namun, jika ada takdir-Mu yang berbeda, karena mungkin saja Ijrail hari ini Kau utus untuk mengambil ruh dari jasad ini. Jika memang ada takdir-Mu yang berbeda sehingga hari ini Kau utus Ijrail untuk mengambil ruh dari jasad ini, kami ikhlas, kami ridho. Namun berikanlah kesempatan kepada kami ketika Ijrail Kau utus untuk mengambil ruh dari jasad ini, kami sedang bertakbir, kami sedang ruku, kami sedang sujud. Bahkan Al-Quran sedang berada dalam pelukan kami. Wahai Rabb, izinkan ketika sakaratul maut melanda kami, kami masih bisa dan mampu untuk mengucapkan nama-Mu yang terindah dalam hidup kami. Sebagai akhir dari ucapan kami, la ilaha illallah. Hanya itu yang ingin kami sebut ya Rabb. Kami tidak lagi butuh dunia, kami tidak lagi butuh jabatan, kami tidak lagi butuh pangkat. Hanya nama-Mu. Karena sabda Nabi-Mu, barang siapa seseorang yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan nama-Mu, wahai Allah, dakhalal jannah, akan masuk surga. Wahai Allah, wafatkan kami dalam bingkai husnul khatimah. Pertemukan kami kembali dengan sahabat-sahabat dan orang-orang yang kami cintai di surga-Mu seperti suasana saat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.